Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengikuti kajian kami tentang ilmu tauhid, kita sudah selesai bifadlillah taala menjelaskan tentang dasar-dasar ilmu tauhid, yaitu ilahiyat, nubuwat dan sam'iyat dengan segala aspek-aspek pembahasannya, yang tentu saja pembahasan tersebut masih memerlukan pembahasan khusus yang lebih detail terkait dengan hal-hal yang dibahas di dalam kitab ini. Pada beberapa bait terakhir ini, penulis kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah menjelaskan hal lain tentang ajaran Islam, yaitu tentang tasawuf, tentang adab, serta tentang bagaimana akhlak seorang muslim dalam keyakinan, dalam perilaku, dalam interaksi dengan sesama, dengan makhluk yang lainnya, dan juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan bait-bait terakhir dari Al-Kharidah Al-Bahiyah ini. Fa'aksiran min dzikriha bil adabi, maka perbanyaklah untuk selalu mengingat kalimah thayyibah atau memahami dan mengingat Allah Subhanahu wa taala bil adabi, dengan penuh kesopanan. Tarqa bihadza dzikri a'la rutabi, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala dan meyakini akan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, serta juga meyakini bagaimana keimanan kepada para nabi dan juga hal-hal gaib. Tarqa a'la rutabi, maka kamu akan sampai pada derajat yang paling tinggi. Wa ghallibil khaufa 'ala raja'i, maka hendaklah kamu memperbesar atau mengutamakan rasa takut daripada rasa berharap. Wasirli maulaka bila tanai, maka kamu berjalanlah untuk Tuhanmu, untuk kekasihmu, untuk Rabbmu, bila tanai, dengan tanpa ada keluh kesah. Wajadid at-taubata lil auzari, dan selalu perbaharilah taubatmu lil auzari, atas dosa-dosa yang kamu perbuat. La tai'asan min rahmatil ghafari, janganlah kamu pernah putus asa dari rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan maha memaafkan, maha mengampuni. Wa kun ala alaihi syakura, dan jadilah engkau sebagai hamba ala alaihi syakura, yang mampu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Wa kun ala balaihi sabura, dan jadilah orang yang sabar atas semua ujian yang Allah timpakan kepada kita. Wa kullu syai'in bil qada'i wal qadar, dan segala sesuatu Allah sudah tetapkan dengan qada dan qadarnya. Wa kullu maqturin fama anhu mafar, maka segala sesuatu yang telah Allah tetapkan, fama anhu mafar, maka tidak bisa kita berlari dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fakun lahu musalliman kay taslama, maka hendaklah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala musalliman, orang-orang yang berserah diri, kaita selama, supaya engkau menjadi orang yang selamat. Watba sabilan nasikin al ulama, dan ikutilah jalannya orang-orang yang mencari dan menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalannya para ulama. Wa khallisil qalba minal aghyari, dan bersihkanlah hatimu dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan penuhi hati kita dengan apapun kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Bil jiddi, dengan penuh kesungguhan, wal qiyami, dengan salat, bil ashari, yaitu salat pada malam hari. Wal fikri wa dzikri 'ala dawami, juga kita bisa juga dengan melakukan bertafakur, wa dzikri, dan juga dengan berzikir, ala dawami, yang dilakukan secara terus-menerus. Mujtaniban lisairil athami, dengan senantiasa berupaya menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dapat membawa kita kepada dosa. Muraqiban lillahi fil ahwali, dengan senantiasa merasa adanya pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu dan segala gerak-gerik kita. Ditartaqi ma'alimal kamali, sehingga dengan sifat-sifat tadi itu maka engkau akan sampai kepada derajat kesempurnaan. Wa qul bi dzulli rabbi la taqta'ni,
dan katakanlah dengan penuh rasa kehinaan, dengan penuh rasa kerendahan, Rabbi la taqta'ni, dan janganlah engkau putuskan wahai Tuhanku dari berhubungan dan berinteraksi, berkomunikasi dengan engkau ya Allah, anka wahai Tuhanku, biqati'in wa la tahrimni, dengan sebuah perbuatan yang dapat memutuskan hubungan kami dengan zat Allah Subhanahu wa taala, wala tahrimni, dan jangan engkau halangi aku min sirri kal abha al muziri lil ama, dari rahasiamu yang sangat agung, al muziri lil ama, yang dapat menegasikan atau menghilangkan segala sesuatu yang berupa kegelapan. Waqtim bi khairin ya rahim, ya rahimar rahama, dan tutuplah amal perbuatan kami wahai sang pengasih. Waqtim bi khairin ya rahimar rahama, dan tutuplah segala amal perbuatan dan usia kami bi khairin, dengan segala kebaikan, ya rahimar rahama, wahai zat yang maha pengasih dari apapun yang pengasih. Walhamdulillahi, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alal itmami, atas terselesaikannya penjelasan atau penulisan kitab ini, wa afdhalus salati, dan salawat terbaik, wassalami, dan salam yang terbaik, ala nabiyil hashimi, kepada seorang nabi keturunan Bani Hashim, al-khatimi, yang merupakan penutup bagi risalah kenabian, wa alihi wa sahbihi al-akarimi, dan demikian pula mudah-mudahan salawat terbaik ini sampai kepada sahabat beliau yang mulia. Ini adalah bait-bait yang menjadi penutup dari kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah, yang isinya lebih pada bagaimana mendorong kita untuk konsisten dan komitmen pada nilai-nilai ajaran tauhid, kemudian kita memiliki akhlak yang baik, dan bagaimana menjelaskan antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala supaya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tetap erat dan kita tidak terpisahkan. Juga nilai-nilai inilah yang dalam Islam kita pahami sebagai nilai tasawuf atau ajaran tasawuf, yang dengan ajaran itu kita tahu bahwa Islam itu terdiri dari akidah, keyakinan-keyakinan, hal yang terkait dengan hal-hal batin, kemudian juga ada muamalah yang terkait dengan perbuatan, hukum-hukum, aktivitas kita, dan juga ada yang disebut dengan tasawuf yang terkait dengan bagaimana kebersihan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang sempurna, manusia yang ikhlas, tulus, yang tadi itu tidak ada disibukkan oleh apapun kecuali kita sibuk karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak terganggu oleh apapun. Demikianlah pembahasan singkat serta mudah terkait dengan Al-Kharidah Al-Bahiyah dalam ilmu tauhid. Insyaallah tema-tema yang sudah kami bahas pada episode-episode lalu pada kajian kita tentang ilmu tauhid ini akan kita lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan lainnya dengan ilmu tauhid, dan akan kami perdalam secara lebih detail, tentu dengan syarat kaum muslimin, para pecinta kajian ini tetap mengingat materi-materi yang sudah dijelaskan, kemudian nanti akan kita perdalam secara lebih rinci dengan penjelasan-penjelasan yang lebih luas, yang cakupannya mencakup seluruh kajian ilmu tauhid. Adapun pembahasan kita dalam Al-Kharidah Al-Bahiyah adalah merupakan muqaddimah terhadap penjelasan-penjelasan yang lain yang terkait dengan ilmu tauhid. Adapun yang inti, cukup bagi kita sebagai seorang muslim memahami bagaimana tentang uluhiyat, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat yang mustahil dan sifat yang mungkin atau jaiz. Demikian juga untuk para nabi dan rasul, demikian juga yang terkait dengan masalah ghaibiyat. Maka dengan mengetahui, mengimani dasar-dasar keimanan ini, insya Allah dasar ilmu tauhid sudah kita pahami dengan baik, sehingga kita bisa mengkaji ilmu tauhid yang lebih tinggi, yang lebih luas, dan bisa menambah wawasan kita tentang dunia tauhid, dunia keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama yang belum ada teksnya dalam Al-Kharidah Al-Bahiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati guru-guru kita semua, dan tentu saja semoga Allah merahmati
seorang alim ulama yang telah menulis buku itu, yaitu Syekh Abul Barakat Ahmad Ad-Dardir, yang merupakan salah satu ulama Mesir, ulama Al-Azhar, yang sampai hari ini bukunya kita kaji, dan mudah-mudahan pahala ini juga sampai kepada beliau dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.